Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya bersama salah seorang dosen yang sangat muda. Kita akan sapa, beliau adalah Eni Rindi Antika. Kerap disapa oleh Mbak Rindi. Betul sekali. Ya, dan Rindi ini salah seorang dosen di UNES, Universitas Negeri Semarang. Di UNES ada 3, SKB-nya ada 3 jenis tes. Yang pertama itu ada tes bidang studi, maksudnya pengetahuan terkait dengan bidang studi, betul dilakukan secara tertulis seperti yang Mbak Upi sampaikan tadi. Kemudian ada tes wawancara, praktik mengajar dulu, kemudian diakhiri dengan tes wawancara. Jadi kalau misal yang bidang studi itu tadi kami enggak CAT sistemnya Mbak, jadi memang secara tertulis begitu, soalnya ada pilihan ganda, ada 100 soal waktu itu, kemudian manual, kami mengerjakannya manual, kemudian karena mungkin akan sedikit berbeda ya Mbak, nanti kalau misalnya tahun ini dilaksanakan SKB karena memang kondisinya waktu itu kan belum pandemi, jadi kami ditunggu secara langsung, kemudian dikumpulkan dalam satu ruangan, mengerjakan secara manual, kemudian berkas dikumpulkan dan seterusnya, begitu. Untuk yang tes tulisnya. Oke, kalau tadi kan kamu bilangnya tes tulisnya ada 100 soal. Nah, itu kalau untuk keBK-an, soal-soal kayak gimana sih yang keluar? Oh iya. Kalau untuk pokoknya sih Mbak, maksudnya ya mulai dari pengetahuan tentang manajemen konseling, mulai dari tahap asesmen sampai dengan evaluasi ya pastinya kalau manajemen itu ya, kemudian ada juga terkait dengan konseling, ada kalau kita berbicara tentang asesmen ya berarti ada tes dan non-tes. Kalau sederhananya adalah semua yang kita pelajari selama kuliah itu muncul, begitu. Jadi tentang bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, layanan dasar, layanan responsif itu semuanya keluar. Ya meskipun hanya mungkin komposisinya ada yang 1 soal, ada yang 2 soal, seperti itu Mbak. Gitu. Oke, jadi kayak kompre gitu ya? Nah betul, kalau misalnya itu benar-benar memang ujian komprehensif, jadi kayak ditanyain lagi gitu, capaian kuliahmu kayak gimana, kayak gitu. Selain tes tulis, kalau tadi ada tes tulis, terus ada micro teaching dan juga wawancara. Untuk micro teaching ini, itu berhadapan langsung dengan mahasiswa gitu nggak sih? Dan diberi waktu durasi berapa lama? Oke, kalau zamannya saya itu waktu itu enggak ada mahasiswanya Mbak Upi. Jadi memang yang saya hadapi, saya diminta untuk masuk ruangan, di situ sudah ada 2 penilai. Kemudian saya diminta untuk mengajar tanpa ada mahasiswa. Jadi ya hanya seolah-olah saya menghadapi mahasiswa, ya penilai saya itu juga sekaligus sebagai mahasiswa yang harus saya ajar. Waktunya cukup pendek, seingat saya hanya 10 menit saja. Kemudian di UNES waktu itu zamannya saya agak berbeda sih Mbak, karena waktu itu kebijakan yang dibuat oleh panitia atau Bapak Ibu penilai di UNES itu agak sedikit berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh pusat. Kalau pusat waktu itu kan mengarahkan agar kami sudah menyiapkan PowerPoint, kami menyiapkan kalau pembelajaran itu RPP-nya dan sebagainya, pokoknya perangkat pembelajarannya sudah di-prepare, kemudian nanti dipraktikkan begitu kan mengajarnya. Tetapi ketika saya sudah prepare semua itu tidak dipakai Mbak Upi. Karena ternyata waktu briefing sebelum kegiatan micro teaching dilaksanakan itu ada aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia UNES bahwa khususnya di BK ya, karena saya di BK bahwa tidak perlu ada RPP yang sudah disiapkan dari rumah. Jadi kami diminta untuk membuat rancangan di situ. Dengan format yang sudah disiapkan oleh penilai begitu. Jadi bentuk RPP-nya sudah ditentukan, hanya ditulis topiknya apa, nanti mau pakai metode apa dan seterusnya. Jadi ibaratnya kayak prepare yang sebelumnya itu ya hanya sebagai simulasi aja untuk membuat RPP secara langsung di depan Bapak Ibu penilai. Waktu itu kami diberi waktu sekitar 5-10 menit untuk membuat rancangannya.
kemudian diminta untuk meninggalkan ruangan untuk prepare sebentar dan dipanggil sesuai dengan urutannya begitu. Waktu untuk mempraktikkan hasil rancangan itu hanya 10 menit saja Mbak. Jadi memang apa ya, rasanya kayak kalau saya pribadi sih rasanya kayak ya 10 menit untuk ngajar itu dapatnya apa gitu ya. Jadi kayak keburu-buru banget gitu. Gitu Mbak Opi. Berarti kemarin itu mental benar-benar di ini ya, di push banget ya. Betul sekali. Saya tuh sampai waktu itu kan ditemani sama mantan pacar ya, yang sekarang sudah jadi suami. Itu saya keluar dari ruangan itu udah yang kayak yang lemas, sudah hopeless banget gitu Mbak. Karena saya memang kayak yang di ruangan, khususnya yang micro teaching nih ya Mbak ya, kayak sudah tadi itu mentalnya sudah bener-bener udah kayak down duluan. Belum lagi kalau misalnya nanti penilai memberikan statement-statement yang secara mental mungkin kita belum siap kayak gitu ya. Ya sudah dijalani aja mengalir begitu. Tapi waktu itu yang saya ingat ketika proses micro teaching ya saya lakukan yang optimal versi saya. Seperti itu Mbak Opi. Bebas sih Mbak. Keuntungannya bebas ya. Jadi kayak semacam apa yang udah kusiapkan sebelumnya tuh bukan berarti tidak berguna sama sekali, karena kan saya bisa membuat apa ya, dari yang sudah saya siapkan itu menjadi versi yang lebih simple sesuai dengan apa yang diminta oleh UNES begitu. Hanya saja kan memang kayak ibaratnya kita kalau udah membaca petunjuk dari pusat itu kan udah rigid ya, udah detail sekali, udah punya gambaran bahwa nanti praktiknya akan berbantu oleh misalnya media yang udah kita siapin PPT atau misalnya ada video tertentu yang udah kita prepare. Tapi ternyata di lapangan tidak seperti itu gitu Mbak Upi. Kayak yang ya udah kondisinya kayak yang ya udah kamu yang harus kamu hadapi saat ini adalah ini. Maka apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih ke problem solving-nya gitu, terus controlling. Ya benar sih, mentalnya memang harus benar-benar siap dengan apapun yang akan terjadi ketika tes dilaksanakan begitu. Karena bisa jadi di luar prediksi gitu Mbak.